Hingga sang istri yang berdagang di pasar kaget. Tiba-tiba muncul dalam pesta kontrak dengan berpakaian rapi. Sang direktur baru terkejut menemukan istri yang selalu dianggap rendah olehnya ternyata adalah putri konglomerat yang terhormat. Dan beberapa hari sebelumnya, dia bahkan memukul istrinya dengan keras dan memaksa dia untuk menandatangani perjanjian perceraian. Sang istri yang kecewa baru menyadari sifat asli suaminya. Pada awalnya, demi cinta, dia rela meninggalkan identitas putri yang dihormati oleh banyak orang. Memilih untuk menyembunyikan identitas dan menjual boneka di jalanan. Untuk membuat suaminya mendapat pengakuan dari keluarga. Dia selalu mendukung suaminya menjadi direktur perusahaan. Bahkan diam-diam meminta kepala rumah tangga untuk membantunya mendapatkan pesanan senilai miliaran. Dia melakukan semua ini hanya untuk saat dia mengungkapkan identitasnya, agar bisa menjaga harga diri suaminya dengan baik. Siapa yang menyangka, setelah dia selesai menjual boneka dan pulang ke rumah, nenek mata duitan langsung menunjuk televisi. Anak lelakinya sudah menjadi CEO perusahaan publik. Sekarang bahkan akan segera mendapatkan pesanan senilai miliaran. Sementara wanita itu masih terlihat miskin. Selama bertahun-tahun tidak berusaha maju. Ibu, dulu aku yang memberikan dana usaha kepada Haizu. Dia bisa sampai sekarang juga karena usahaku. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu hanya mendapat uang dengan cara curang? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat anakku. Kalau kamu punya sedikit kesadaran diri, maka segeralah tanda tangani perjanjian perceraian. Pernikahan adalah urusan dua orang. Selama kamu tidak bicara, aku pasti tidak akan setuju. Kamu bodoh, Xiao Bao. Apakah kamu melihat anakku sekarang sukses? Kamu ingin bertahan di keluarga kami, kan? Xiao Bao, mengapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu anak ini sungguh tidak tahu malu. Tidak ada yang bisa dikatakan. Kalau ingin bercerai, biarkan dia bicara langsung dengan saya. Tidak disangka suara wanita baru saja berhenti. Suami CEO langsung muncul dan menyatakan, bercerai adalah maksudnya. Wanita jangan berpikir, berusaha untuk tinggal di rumah, dan pura-pura memberikan kompensasi 10 juta. Namun sebagai wanita yang memiliki uang muka besar, bagaimana bisa tertarik pada keuntungan kecil ini? Menanyai suami, apa artinya 3 tahun masa muda baginya? Namun suami mengatakan bahwa sekarang dia semakin maju. Mereka sudah bukan orang dari dunia yang sama. Li Hansu, turun. Hanya seorang CEO perusahaan yang sudah go public, malah membuatmu menjadi seperti ini sekarang. Apakah kamu tahu? Jika bukan karena aku, kamu dengan keluarga Li tidak akan sampai ke titik ini sama sekali. Kamu bicara omong kosong. Kita, Hansu, sekarang sampai pada titik ini. Semua hasil dari usahanya sendiri. Masih mengandalkan bantuan Nyonya Sen. Apa hubungannya dengan wanita tua sepertimu? Om Tante tidak salah. Perusahaan Hansu bisa go public. Semua berkat Nyonya Sen ini. Membantu di belakang. Sen Mioyu. Jadi Li Hansu, kamu bercerai denganku hanya karena wanita ini. Benar, kamu tahu selama 3 tahun ini, mengapa aku tidak pernah menyentuhmu? Tidak ada sedikit pun kefemininan. Dan Mioyu lebih muda darimu, lebih cantik darimu, lebih seperti seorang wanita darimu. Yang lebih penting adalah, keluarga Sen tempatku berada. Terkait erat dengan keluarga Lu, orang terkaya di Zhongxia. Aku membantu Hanzhou mendapatkan pesanan senilai miliaran. Aku adalah istri yang cocok untuk Hanzhou. Pesanan senilai miliaran. Jelas-jelas aku yang meminta Lumian untuk memberikan kepada keluarga Li. Kapan ini menjadi jasamu? Tidak tahu malu. Diam. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara seperti itu? Berbicara dengan Nyonya Sen. Lu Yi, kau berani memukulku. Hanya sampah yang boleh memukulku. Tidak boleh aku memukulmu, bukan? Bukankah kamu ingin bercerai? Saya memuaskan Anda. Li Hansu, ingat, hari ini bukanlah kamu yang bercerai denganku, tetapi aku, Lu Yi, yang meminta cerai. Lupa memberitahukan padamu, men. Sebenarnya saya adalah putri kecil keluarga kaya Lu. Pesanan senilai miliaran. Hanya sebuah batu loncatan ke dalam keluarga kaya yang saya berikan padamu, Li Hanzhou. Sekarang telah dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Putri keluarga Lu. Kamu hanya seorang penjual katak di pinggir jalan. Berani bermimpi menjadi putri keluarga Lu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Li Hanzhou, masih berdiri di sana untuk apa? Cepat usir dia sekarang juga. Pergi. Lepaskan. Saya bisa pergi sendiri. Setelah Li Hanzhou keluar dari pintu ini, aku akan membuatmu tidak bisa menyamai. Terlalu tinggi untuk mencapai 3. Baiklah, jika suatu hari nanti benar-benar terjadi, keluarga kami akan membungkuk padamu. 3 kali membungkuk, 9 kali bersujud. Mohon kembalilah.
Ingatlah kata-katamu hari ini. Di pesta malam besok, saya menantikan pertemuan denganmu. Anak, tadi dia bilang apa? Apa maksudnya bertemu kembali? Ma, itu tidak penting. Apakah kamu benar-benar berpikir gadis itu, Lu Yiyi, dia adalah seorang putri kaya yang angkuh, bisa mengendalikan? Apakah pesanan kita senilai miliaran tidak berhasil? Dia bahkan saat memasuki ruang acara, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pembersih. Yang paling penting sekarang adalah, bersiaplah untuk besok, pesta makan malam penandatanganan pesanan senilai miliaran. Hanzo, ini adalah kesempatan yang sulit saya perjuangkan. Jangan khawatir, selama pesanan senilai miliaran itu diterima, saya akan melamar kamu sendiri. Jika Lu Yiyi beruntung bisa berada di dekat ruang acara, saya akan membuatnya melihat dengan mata kepala sendiri, memberikan doa restu langsung kepada kita. Li Hanzu, penghinaan yang keluarga Li berikan padaku hari ini, aku pasti akan membalas dendam suatu hari nanti, dibalas dengan ribuan kali lipat. Hei, bukankah itu pembantu keluargaku? Saudara-saudara, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah kakak iparku, menikah dengan keluargaku selama 3 tahun. Kakakku bahkan tidak menyentuhnya. Sekarang dia masih perawan tua. Nanti, saudara-saudara, saya yang memimpin. Ayo satu persatu. Lezatnya tidak ada yang melebihi pangsit. Li Xingyu, kamu saudara ipar ini. Tubuh dan penampilannya keren banget. Hahaha. Saudara-saudara, turunlah dari mobil. Lu Yi, katanya kamu sudah bercerai dengan kakakku. Haha, aku sudah merindukanmu selama 3 tahun. Aku akan membuat kekacauan hari ini. Pergi. Bagus, berani menyerangku. Hari ini aku akan menunjukkan kehebatanku padamu. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh putri keluarga lu? Sapaan untuk putri keluarga. Maafkan adik, kita datang terlambat. Maafkan atas kesulitan yang kamu alami. Kakak kedua, kakak ketiga, akhirnya kalian datang. Yi, jangan takut, kakak-kakak akan membantumu. Baiklah, Lu Yi, mengejutkan, dia berhubungan dengan 3 pria. Baru saja bercerai dengan kakakku. Kamu benar-benar haus. Jika aku mendengar sekalipun kamu mencela Yi, saya ingin keluarga Li Anda diusir dari Jiangcheng. Paham? Yi, kakak akan membawamu pulang. Hati-hati. Dasar Lu Yi, berani mencari 3 lelaki liar untuk menyerangku. Aku akan meminta kakakku untuk menyelesaikanmu. Ah, Xingyu, ada apa denganmu? Tolong aku. Xingyu, apa yang terjadi padamu? Semua ini karena Lu Yi, orang jahat itu. Dia baru saja bercerai dengan kakakku, dan sekarang mencari lelaki jahat lagi. Bahkan 3 orang. Aku hanya ingin menanyainya. Tidak disangka, dia meminta 3 lelaki jahat itu menyerangku. Lihatlah, aku terluka. Tidak masuk akal. HMPH, gadis kecil ini. Dia benar-benar melawan langit. Saya akan segera menemui dia untuk menyelesaikan masalah. Ibu, tidak perlu pergi. Lu Yi tidak mengatakan. Besok akan menghadiri pesta kontrak, kan? Jika dia benar-benar beruntung sampai di sana. Kata-kata di tempat tersebut. Aku akan membuatnya berlutut di depan Xingyu. Dan meminta maaf dengan tulus. Tenanglah, keluarga Sen akan menangani ini. Jika dia tidak hadir besok, kami akan menangkapnya dan membawanya ke sini. Ya, bawa dia ke sini. Hahaha. Baiklah, saatnya tiba. Aku akan mengajari Lu Yi sebuah pelajaran. Biarkan dia mati saja. Nyonya, silakan turun. Nyonya Li Hanzhou, lupa budi, berselingkuh dan bercerai. Mengapa Anda? Jangan membatalkan pesanan miliaran hari ini. Ambil kembali selama 3 tahun ini. Baginya, terlalu mudah bagi dia. Hari ini saya akan hadir di pesta malam ini. Menyibak satu persatu pakaian glamornya. Ambil kepercayaan dirinya. Biarkan Li Hanzhou tahu seberapa besar perbedaannya dengan saya. Jadi begitu, Nyonya, saya sudah mengatur semuanya. Di pesta malam ini, mengumumkan identitas Nyonya Lujia. Masuklah, saya sudah tidak sabar.
ingin melihat wajahnya yang hancur. Wow, ini adalah istana langit bintang. Sangat megah. Orang-orang itu datang dan pergi. Semua ini sebelumnya hanya bisa dilihat di TV. Bagus jika bisa menarik beberapa putri kaya. Permainan pendek. Penyelenggara makan malam penandatanganan kali ini. Keluarga Lu, orang terkaya di Zhongxia. Orang-orang kaya dan berpengaruh di seluruh Jiangzheng. Tidak ada yang tidak berani hadir. Keempatnya, bahkan di antara para pengusaha kaya Jiangzheng, 4 keluarga kaya besar G, Wu, Shen, mengendalikan seluruh Jiangzheng. Kehidupan semua orang kaya dan berpengaruh. Anak laki-laki, katanya, pembawa acara makan malam hari ini, milik keluarga Lu. Mer, Lu Mian, kepala pelayan utama. Jadi, apa posisinya? Bisa melihat Mer, Lu Mian, mengendalikan kehidupan keempat keluarga besar Jiangzheng. Namun, dia selalu menjaga privasinya. Naik turun kota sungai. Belum ada yang pernah melihatnya. Hari ini, berkat pesanan miliaran dari Hansu, kita beruntung. Saya bisa bertemu Tuan Lu Mian sekali. Oh, saudara Hansu, keluarga Shen kita, juga salah satu dari 4 keluarga besar Jiangzheng. Aku akan membantumu memperkenalkan mereka. Lalu Yi yang lucu ini juga datang. Bukankah itu lalu Yi? Mengapa kamu sudah ganti pria lagi? Di mana ketiga pria jahat itu sebelumnya? Mengapa tidak membawa mereka ke sini untuk dilihat semua orang? Seberapa liar dirimu sebenarnya? Li Xingyu, sepertinya pukulan kemarin. Kamu masih belum cukup, ya? Kamu mencari es. Pria jahatmu kemarin, tentang memukulku. Aku belum membalas dendammu. Tak terduga, kamu benar-benar datang sendiri. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Apakah ini barang tua itu? Tidak sopan. Kamu tahu siapa dia? HMPH. Kamu tahu siapa anakku? Lalu Yi, kamu wanita jahat. Kamu baru bercerai dengan anakku beberapa hari yang lalu. Kamu sudah menemukan 4 pria. Selama 3 tahun menikah dengan anakku. Apakah kamu telah dimainkan oleh orang lain? Lalu Yi, kamu sudah tidak memilih lagi. Sampai pada titik ini, benar-benar tidak tahu malu. Wajah, apakah kamu, Li Hanzhou, tahu tentang hal ini? Belum bercerai dengan saya. Kamu membawa selingkuhan ini masuk begitu saja. Mengusir istri yang tidak baik. Kamu punya malu? Sayang kecil. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengajariku juga. Temukan es. Para tamu. Pesta akan segera dimulai. Mohon masuk ke ruang pesta. Jadi kamu Li Hanzhou, hari baikmu akan segera berakhir. Para tamu, Xiao Dou. Selamat datang di pesta malam kami di keluarga Lu. Lu Mian, kepala pelayan di rumah Lu. Terima kasih kepada semua. Pria jahat ini, ternyata dia adalah pelayan di rumah Lu. Tidak heran Lu Yi begitu manis. Setelah bercerai, begitu sombong. Ternyata sudah lama dekat dengan pelayan di rumah Lu. Siapa tahu, dia ingin memanfaatkan hubungan dengan pelayan. Berusaha merayu putra besar keluarga Lu. Si kecil ini sungguh tak tahu malu. Berpikir dia pantas menikahi keluarga Lu adalah untuk memperkenalkan seorang tokoh penting kepada semua orang. Mengamankan pesanan senilai miliaran dari keluarga Lu. Wajah cantik ini, meskipun kekasihnya adalah kepala rumah tangga Lu yang tidak bisa menghentikannya. Tujuan dari acara makan malam ini, lentera langit berbahan kaca berputar 9 kali, adalah untuk mengumumkan kedatangan keluarga Lu ke kota Jiang. Lentera langit dengan spesifikasi tertinggi. Mari kita nikmati. Silakan. Ini adalah lentera langit tertinggi dari Istana Langit Bintang. Tamu terhormat, mari kita menggantung lentera langit. Mari kita mulai. Tokoh besar itu sudah tiba, Lu Yi. Ini adalah lentera langit kelas atas dari Istana Langit Bintang. Lentera langit dengan spesifikasi tertinggi. Jika saya tidak salah ingat, terakhir kali lentera ini digantung di Istana Langit Bintang adalah saat kunjungan dari 81 negara luar negeri. Ketika semua negara berkumpul, tokoh besar ini, apa sebenarnya latar belakangnya? Dia muncul sendirian, setara dengan kunjungan dari seluruh dunia. Jangan bicara lagi, tokoh besar itu sudah tiba. Lu Yi. Orang yang diundang adalah tokoh besar. Kamu, penjual kodok busuk. Kamu keluar untuk apa? Kamu tidak mungkin berpikir telah mendekati kepala rumah tangga Lu.
Apakah sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan? Jangan berpikir tidak ada yang tahu identitasmu. Kamu hanyalah sampah yang diusir oleh keluarga Li. Sampah yang dibuang keluar pintu. Mengandalkan pesona tubuh untuk naik pangkat. Kalau kamu tahu malu, segera pergi. Kalau tidak, kamu akan membuat marah orang penting itu. Bahkan Lu Guanjia pun tidak bisa melindungimu. Kamu bisa bertanya pada Lu Mian. Jika aku tidak datang, apakah dia berani memulai? Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Pindahlah. Hanya seorang selingkuhan kecil yang lucu. Berani bersikap sembrono di depan para bangsawan. Lu Guanjia, apakah Anda melihatnya? Inilah wajah asli wanita ini. Kamu sebaiknya tidak. Jangan biarkan dia mempermainkanmu lagi. Apa jenis orangnya? Belum saatnya bagimu untuk menghakimi. Sepertinya Lu Guanjia telah ditipu olehnya. Semua orang, jangan takut untuk mengatakannya. Wanita ini adalah mantan istriku. Alasanku bercerai dengannya, karena dia tidak setia. Tidak menjaga kesetiaan. Selama 3 tahun ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia curangi di belakangku. Dan sekarang dia bisa muncul di sini. Itu karena dia menggunakan tipu daya. Dia telah tidur dengan pelayan Lu. Jika Miss Lu benar-benar merayuku, itu akan menjadi kehormatan saya. Hanya saja saya belum memiliki kualifikasi tersebut. Server Lu, jangan lagi membela. Wanita ini bicara terlalu manis. Dia adalah seorang pelacur sesungguhnya. Dia mendekatimu. Pasti ada niat jahat. Ini bukan masalah yang harus kamu pedulikan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Miss Lu segera. Aku meminta maaf padanya. Apakah dia, seorang penjual katak busuk, bisa melakukan apapun terhadap keluarga Senku? Benar. Server Lu, saya melihat Anda benar-benar terpesona oleh kecantikan. Keluarga Senku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jiang. Warisan 100 tahun. Belum pernah runtuh. Dan di belakang keluarga Senku, ada dukungan dari keluarga Lu, orang terkaya di Zhongxia. Meskipun kamu adalah pelayan di rumah Lu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Senku. Apalagi seseorang seperti kamu. Tetaplah sampah yang sesungguhnya. Kamu berani memukulku. Kamu mendekat sendiri. Aku sulit menahan. Lu Mian. Berapa lama lagi sebelum waktu keberuntungan? Kurang dari 3 menit. Acara penandatanganan kontrak di Hanzhou sedang berlangsung sekarang. Akan segera dimulai. Jika dia terus seperti ini, aku takut ini akan melibatkan kita. Lu Yiyi, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Jika kamu merasa kompensasi tidak cukup, aku janji akan memberimu pesanan senilai miliaran begitu tersedia. Aku akan memberimu 1 miliar. Tidak, 10 miliar. Asalkan kamu berhenti sekarang. Hanya 10 miliar. Bagi saya itu tidak masalah. Aku sudah bilang pada Li Hanzhou, pasti akan membuatmu menyesal. Hari ini buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Yang dulunya ingin kamu buang dengan tergesa-gesa. Apa sebenarnya ini? Jika kamu membuat keributan lagi, hati-hati, kamu bisa kehilangan nyawamu. Aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan. Sepertinya hari ini, kamu pasti ingin menjatuhkan keluarga Li. Selamat datang, Nyonya. Apakah dia benar-benar putri keluarga Lu? Jika dia memang putri keluarga Lu, bagaimana mungkin dia akan menikahi kakakmu? Benar, berani menyamar sebagai putri keluarga Lu. Kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Berani sekali. Xiao Bao, identitasnya terungkap. Kalian tidak pantas mengkritik sembarangan. Lu Yi, cepat turun dari sini. Apakah kamu ingin merugikan semua orang? Haha, jadi begitu. Kamu melakukan ini semua hari ini hanya ingin menghancurkan acara penandatanganan kontrak, menghancurkan pesanan senilai miliaran dari keluarga Li. Lu Yi, kamu sangat licik. Benar-benar kamu berhasil menebak. Aku datang hari ini memang ingin menarik kembali pesanan senilai miliaran untuk keluarga Li. Lu Mian, ada. Sampaikan pembatalan pesanan senilai miliaran dari keluarga Li. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri keluarga Lu, bukan begitu? Meskipun kamu benar-benar putri keluarga Lu, tidak mungkin hanya dengan satu kata langsung membatalkan pesanan senilai miliaran dari keluarga Li. Apalagi pesanan itu jelas-jelas aku yang membantu Hanzhou mendapatkannya. Apa hakmu untuk berteriak-teriak? Lu Yi, kamu tahu, menurutku kamu seperti apa? Seperti orang bodoh. Tidak sopan, pendek penglihatan dan dangkal pengetahuan. Tidak masuk akal.
Lanjutkan pemberitahuan. Batalkan proyek miliaran dengan keluarga Li. Bukan. Server Lu, apakah kau yakin akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Li demi wanita ini? Jika tanpa dia, apa artinya keluarga Li bagimu? Lu Mian, aku hormati kau sebagai pengurus keluarga Li. Aku sangat hormati kau. Memberi kesempatan berkali-kali. Namun kau rela menerima godaan wanita jahat, merusak pesanan keluarga Li. Aku berkata padamu, pesanan ini ditandatangani oleh saya dan keluarga Lu. Kau hanya seorang pelayan, tidak berhak bertanya, tidak berhak mengatur. Apakah kita bertiga berhak? Kami adalah 3 pemuda keluarga Lu. Hanzhou, cepat ikut aku. Mereka datang, pasti untuk pesanan miliaranmu. Menunggu. Lu Yiyi, 3 pemuda keluarga Lu datang. Bersiaplah untuk kehancuran. Saling menguntungkan. Mama, itu 3 pria jahat yang memukulku. Maksud Anda, ketiga pria itu adalah pria jahat Lu Yiyi? Benar, orang jahat ini bersekongkol dengan kepala rumah tang daripada mengatakan. Bahkan membawa 3 wanita simpanan. Berakting hingga kecanduan. Lihat bagaimana saya akan membongkar kebohongan dia. Kakak, abang, kakak ketiga, kalian datang bagaimana? Kamu belum puas, kan? Ah, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Aku bilang kepada 3 tuan muda. Apakah ada kesalahpahaman? Itu orang jahat ini. Aku. Buta matamu, tutup mulutmu. Lu Yi, kamu masih ingin menipu semua orang. Sampai kapan? Ibu, apa maksudmu? 3 pria ini bukan tuan muda besar keluarga Lu. Mereka adalah 3 pria jahat yang menyerang Xingyu. Xingyu, apakah kamu yakin? Tidak salah mengenal, kan? Kak, kamu masih tidak percaya padaku. Nah, lihatlah. Semua bukti ada di ponsel. Lagi pula, nyonya muda sejati keluarga Lu. Sangat mulia. Bagaimana mungkin dia akan berada di keluarga Li saya? Menjadi pembantu gratis selama 3 tahun. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin tuan muda ketiga keluarga Lu akan membela kamu? Kamu pertama kali menyamar sebagai putri keluarga Lu. Kemudian mencari seseorang untuk menyamar sebagai tuan muda Lu. Kamu benar-benar tidak bisa menebus dosa dengan apapun. Menambah kesalahan. Mengapa harus khawatir tanpa alasan? Ceritakan sendiri kepada semua orang tentang perbuatanmu. Mengapa mereka memukulmu? HMPH. Apalagi yang bisa dilakukan? Karena aku mengganggu urusan kalian bertiga. Dan kamu berpura-pura di sini. Bukankah hanya untuk membuat kakakku menyesal? Seperti kamu yang digunakan oleh ribuan orang. Harus diusir dengan malu. Aku ingat aku pernah bilang, jika kamu berani menghina Yiyi lagi, aku ingin kamu terlihat bagus. Kamu penipu. Kamu berani memukulku. Bawa mereka 4 keluar dari sini. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak. Jika ada masalah karena tindakan saya bertanggung jawab. Kamu mencari masalah. Lihatlah dengan jelas. Ini adalah warisan keluarga Lu. Cincin jari naga berlapis batu giok putih. Hanya ada 3 di dunia. Hahaha. Bahkan orangnya juga palsu. Siapa yang tahu apakah ini nyata? Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira. Ditemukan secara sembarangan. Digali dari tumpukan sampah. Kamu. Jadi jika aku bilang dalam 1 menit, bisa memutuskan semua kerja sama keluarga Li Anda. 1 menit, kamu juga tidak takut angin besar membuatmu terjatuh. Meskipun keluarga Li saya memiliki pengalaman yang singkat, tetapi juga terkait dengan para elit di sini. Jika kamu bisa membuat mereka menghentikan kerjasama dengan keluarga Li saya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Jika tidak, kamu harus seperti anjing, menjilati sepatuku hingga bersih. Sampaikanlah, dalam 1 menit, semua yang tidak memutuskan kerjasama dengan keluarga Li. Keluarga Sen menarik investasinya. 20 detik sudah berlalu. Pemberitahuanmu sudah memberitahukan kepada siapa saja. Hahaha. Apa? Bagus, putuskan saja. Tidak baik, Li. Sekarang semua mitra sedang menelepon. Mengatakan ingin mengakhiri kerjasama dengan kami. Apa katamu? Orang kecil tidak mengenal orang besar. Sudah bertemu dengan tuan muda Lu. Bagaimana mungkin? Ketiga pria ini jelas-jelas adalah pria buruknya. Melanggar keluarga Lu berkali-kali. Mulai sekarang, usir dari kota. Berhenti, Lu Yi.
Mereka setidaknya dulunya adalah keluargamu. Jangan terburu-buru. Segera giliranmu. Dokumen kerjasama proyek senilai miliaran. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Aku sudah bilang, tujuanku datang malam ini. Awalnya memang untuk membatalkan kontrak miliaran. Sekarang dokumen proyek ada di tanganku. Aku malah ingin bertanya, apakah Lu Yi benar-benar memiliki kualifikasi? Aku benar-benar meremehkanmu. Bisa bersamaan naik ke tempat tidur Lu Sansao. Tapi jangan lupa, di mataku, kamu selalu hanya mainan. Seorang selir yang tak bisa diakui. Ingin mengendalikan keluarga Li. Kamu masih jauh dari cukup. Kalau bukan karena Yi, kontrak ini tidak akan sampai ke tanganmu. Setuju. Tambah 1. Gila. Semua sudah melihat kan? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Demi selir ini, dengan terang-terangan mengganggu ketenangan Jiang Cheng. Jika mereka dibiarkan terus berbuat semaunya, seluruh Jiang Cheng akan hancur. Mengusir wanita jahat Lu Yi. Sudah melihat kan? Banyak orang bicara. Sulit melawan opini publik. Jangan kira dengan mendekati orang kaya, kamu bisa melawan keluarga Li. Kamu masih jauh kalah dariku. Tidak, kamu salah. Aku sama sekali tidak perlu menikahi orang kaya. Aku adalah keluarga kaya itu sendiri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Presiden Grup Haiyu. Grup Haiyu. Xiaona bukanlah Jiang Cheng. Apakah keluarga kaya yang sangat berkuasa? Sekarang kamu mengerti? Apakah kamu masih merasa Yi tidak bisa menentukan kehidupan keluarga Li? Aku melihat kamu sudah gelisah begitu lama. Atau aku beri kamu kesempatan. Sekarang berlututlah dan minta maaf pada Yi. Ceritakan pada kita semua. Bagaimana kamu berselingkuh? Bagaimana kamu tidak baik padanya? Aku bisa memohon untukmu. Kamu ingin aku tunduk padamu? Itu tidak mungkin. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Yi, apa kamu gila? 3 tuan muda, apakah kalian membiarkannya begitu saja? Selama adikku bahagia, dia bisa merobek 10 kali lagi jika dia mau. Setuju. Tambah 1. Berdasarkan apa? Kenapa? Dia hanya seorang penjual katak busuk. Kenapa layak kalian bela begitu? Aku berani masih bersikap sembrono. Sampaikan perintah ini. Putri tertua keluarga Sen bahkan melawan Tianggang. Sebagai semut menghina gajah. Mulai hari ini, akan diusir dari kota Jiang sama seperti mereka. Dan kamu, mulai sekarang, jika aku mengetahui siapa yang berhubungan dengan keluarga Li, diusir dari Jiangcheng dengan cara yang sama. Paham kan? Keluarga Sen telah lenyap. Tak terduga, tuan muda Lu dari keluarga Lu, demi wanita ini, malah mengusir seluruh keluarga Sen. Jadi kita, Nyonya Lu tadi hanya kehilangan kata. Banyak yang tersinggung. Mulai sekarang, keluarga Wang di kota Jiang memutus hubungan dengan keluarga Li. Tidak akan berhubungan lagi. Keluarga Sunku juga begitu. Selamanya memutus hubungan dengan keluarga Li. Dan aku juga memutus hubungan dengan keluarga Li. Tidak akan berhubungan lagi. Adik, ayo pergi. Ah, memang lebih nyaman di rumah sendiri. Sofa besar ini membuatku ingin tidur. Lalu kenapa kau pergi ke rumah orang lain untuk menderita? Aduh, baiklah sudah. Saudara-saudaraku tersayang, bisa kita tidak membicarakan sejarah hitam? HMPH. Baiklah, adik ketiga. Kamu, jangan menggoda Yi. Yi, kamu selalu memiliki hubungan terbaik dengan Dong Sue. Dia juga sangat menyayangimu. Aku, pergi saja. Ayo pergi. Aku tahu kakak ketiga sangat menyayangiku. Turunkan tanganmu. Tidak tahu diri. Tidak ada sedikit pun sifat perempuan. Benar, kakak besar, kakak kedua, kakak ketiga. Kalian hari ini, mengapa kalian tiba-tiba datang ke pesta penandatanganan kontrak? Karena khawatir kau akan diintimidasi oleh anak kecil bernama Li. Si anak kecil bernama Li yang membuatmu tertekan. Kalau bukan karena urusan kita, apakah dia bisa terus melompat-lompat begitu lama? Ya, sebaiknya tidak terlalu terlambat. Tidak membiarkan mereka benar-benar menyakiti kamu. Meskipun kalian tidak datang hari ini, aku tetap punya cara untuk menghadapinya. Kamu, adik perempuan, mulutmu selalu tajam. Sakit. Kalau kamu terus begini, aku akan marah. Sudahlah, jangan ribut. Kalau begitu, kalau kamu ingin membalas dendam pada keluarga Li, mengapa tidak mengungkapkan identitasmu sebagai putri keluarga Lu? Ya,
Dengan kekuatan keluarga Lu kita, menghancurkannya, lebih mudah daripada menghancurkan semut. Kalian tidak mengerti. Kucing ini menangkap tikus. Biasanya hanya bermain-main, kemudian memakannya. Li Hansu telah menipu saya selama 3 tahun penuh. Jika saya membiarkannya pergi sekarang, bukankah itu terlalu murah baginya? Lagi pula, jika dia tahu identitas Putri Lu, mungkin akan merugikan keluarga Lu kita. Saya tidak ingin karena dia merusak reputasi keluarga Lu kita. Tapi sekarang dia sudah kehilangan segalanya. Tujuanmu sudah tercapai. Belum cukup. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia tidak akan hancur oleh hal-hal ini. Dia adalah orang yang sangat sombong. Pasti akan mencari cara untuk memulihkan keluarga Li. Hanya dengan menghancurkan segala yang dia andalkan. Semuanya dihancurkan, barulah dia bisa menghadapi kenyataan. Kamu ingin bagaimana? Tentu saya punya cara sendiri. Baiklah, mari kita bicarakan hal kedua. Kenapa kamu meninggalkan keluarga Lu dulu? Dan itu dengan seseorang. Menyembunyikan dengan sengaja dari kita. Ini kan begitu. Kakak, abang kedua, abang ketiga. Apakah kalian tahu tentang keluarga Gu di ibu kota? Yi, yang kamu katakan adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Keluarga Gu itu, rumor mengatakan, setiap keturunan keluarga Gu akan membentuk cabang sendiri. Setiap cabang mereka akan menjadi keluarga kaya raya, yang terdiri dari 10 keluarga kaya raya, membentuk keluarga super. Yi, kali ini kamu meninggalkan rumah. Bukan karena masalah keluarga Gu kan? Benar, aku meninggalkan keluarga Lu. Memutuskan hubungan dengan kalian. Hanya karena ayah ingin menjodohkan aku dengan putra besar keluarga Gu. Gu Xian, siapa yang kamu katakan? Saat itu aku baru berusia 23 tahun. Tidak ingin menikah. Dan itu juga dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah aku temui. Lagi pula, keluarga Gu sangat ketat. Jika aku benar-benar menikah ke sana, pasti aku akan sangat tertekan. Tiangong, Xiao Yu, jangan bicara. Pikiranku sedikit kacau. Kakak kedua, berita ini benar-benar sensasional. Kakak ketiga, kamu minta aku tenang. Sudahlah, aku akan mencari solusinya sendiri. Duduklah di sana. Kamu punya rencana apa? Kekuatan keluarga Gu saat ini, meskipun kita bertiga, kita harus memberi sedikit kelonggaran. Berapa banyak wanita yang ingin menikah dengan keluarga Gu? Kamu tahu kan? Tapi kamu, kakak laki-laki, kamu tidak boleh berkata begitu. Yi juga sangat berbakat. Pernikahan adalah pilihan terpenting dalam hidup seorang wanita. Memang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah menyembunyikan berita dari Yi terlebih dahulu, agar keluarga Gu tidak mengetahui identitas Yi. Sisanya, kita akan menyelesaikannya satu persatu. Tidak baik, kakek menelepon. Bukankah dia sedang di luar negeri? Bagaimana dia bisa tahu begitu cepat? Mungkin ayah ingin bertemu kita. Anggap saja panggilan biasa. Sambungkan ke aku. Tutup telepon. Kamu lihat, aku bilang kan. Ayah, telepon. Bagaimana ini? Angkatlah. Ayah, cari aku.